selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama kakak ya. Udah lama banget kakak ini nggak ngajar lagi. Tapi khusus buat kalian, kakak akan ngajar di hari Minggu ini. Sebelumnya kakak mau ingetin nih buat adik-adik. Karena ini situasi new normal, jadi adik-adik sebaiknya tetap di rumah aja ya. Lebih baik di rumah daripada pergi-pergi keluar. Dan kalaupun harus banget keluar, adik-adik harus memakai masker ya, supaya adik-adik tetap aman dari virus. Nah, selain itu, adik-adik juga harus makan yang bergizi, minum yang banyak, dan jangan lupa minum vitamin. Seperti biasa, kalau kita mau sekolah minggu, kita harus menyiapkan Alkitab, kidung ceria, dan amplop untuk menyerahkan persembahan kepada gereja. Kakak punya 2 hadiah menarik buat adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan kakak di akhir dari ibadah ini. Mari kita mulai ibadah kita kali ini dengan menyanyikan kidung ceria 185, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Dalamnya gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gimana lagunya? Bikin semangat ya? Karena kakak gereja, adik-adik juga gereja. Kita semua gereja, makanya kita bersatu dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak di hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita harus berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Yesus yang maha baik, Engkaulah pemilik langit dan bumi, laut dan segala isinya. Kami pun anak-anak-Mu yang merupakan kepunyaan-Mu juga ingin berserah penuh untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak di hari Minggu ini. Biarlah Tuhan saja yang memimpin setiap hati kami, pikiran kami, jiwa kami boleh menyembah-Mu, boleh mendengarkan firman-Mu, dan boleh mengubah setiap hati kami menjadi lebih baik, menjadi lebih dekat dengan Tuhan, dan lebih taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan semua rangkaian ibadah kami pada hari ini. Biarlah Tuhan yang beracara, dan jauhkanlah segala macam gangguan, halangan, rintangan. Biarlah hanya Tuhan yang boleh berbicara di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, kakak mau memberikan adik-adik sebuah cerita. Siap untuk mendengarkan cerita? Oke. Nah, bayangkan kalau adik-adik dapat menciptakan 2 buah robot. Yang pertama, adik-adik menciptakan robot seperti ini. Dia bisa bernyanyi, bisa menari, dan bisa membantu pekerjaan di rumah. Nah, yang kedua, adik-adik membuat sebuah robot seperti ini. Bisa berubah menjadi mobil dan bisa juga membantu pekerjaan rumah tangga. Robot pertama bernama Frozen dan robot yang kedua bernama Megatron. Robot yang ini selain bisa menari, bernyanyi, dan juga bisa menemani kamu kemanapun kamu pergi. Jadi robot ini selalu menyenangkan hatimu. Dan setiap kali selesai dicas, dia selalu mengucapkan terima kasih dan bernyanyi untukmu sebagai ucapan syukurnya. Sedangkan robot Megatron yang ini ternyata malah suka mengganggumu, merusak mainanmu, dan membuat rumah berantakan dan kotor. Jadi tidak menyenangkan hatimu. Dan setelah dia kehabisan daya dan kamu charge, ternyata dia tidak mengucapkan terima kasih sama sekali. Jadi dia langsung melengos pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Nah,
Kira-kira apa yang kalian rasakan terhadap kedua robot ini? Apakah kamu akan lebih sayang sama robot yang pertama dan tidak menyayangi robot yang kedua? Dan apabila ternyata dalam waktu yang bersamaan kedua robot ini kehabisan daya, kira-kira mana yang akan kamu cas duluan? Rata-rata banyak yang menjawab robot ini ya, karena robot ini menyenangkan. Sebagai manusia biasa, normal kalau kita lebih menyukai robot yang manis, robot yang mengikuti semua perintah kita. Tetapi tidak seperti itu dengan Tuhan. Kalau robot yang ini selalu mengucapkan terima kasih setelah di-charge, pastinya kita akan lebih sering nge-charge dia ya, karena kita seneng kalau dia bilang terima kasih. Sedangkan robot yang ini setiap di-charge nggak pernah bilang terima kasih, dia selalu langsung pergi dan ya kita jadi malas juga kan untuk ngecas dia. Sebagai manusia itu normal karena kita memiliki preferensi. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Dia akan selalu mengecas semua ciptaannya tanpa pilih kasih, tanpa membeda-bedakan apapun yang dilakukan dari ciptaannya itu. Mau ciptaannya itu berterima kasih, mau ciptaannya itu lupa berterima kasih, Tuhan tetap memberkati setiap ciptaannya. Jadi Tuhan sangat berbeda dengan kita. Dan tugas kita sekarang adalah mengikuti perintah Tuhan, mengikuti setiap sifat dan sikapnya Tuhan, supaya kita boleh semakin menjadi gambaran Kristus di dunia ini. Kita yang lebih menyukai untuk ngecas ciptaan kita yang tahu berterima kasih. Sebenarnya Tuhan juga pasti akan lebih menyukai kalau kita selalu berterima kasih untuk setiap hal yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk hal terkecil, sekecil apapun yang Tuhan berikan, kalau kita mengucapkan terima kasih, apakah Tuhan tidak akan memberikan yang lebih besar lagi? Jika kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan juga akan memberikan kita perkara yang lebih besar. Karena itu adik-adik, belajar untuk mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap hal yang Tuhan berikan. Kalau kita lihat, memang robot yang ini dan yang ini memang berbeda, bentuknya berbeda, warnanya berbeda, semuanya berbeda. Dan Tuhan sengaja menciptakan juga kita berbeda-beda. Kita semua unik, gak ada yang sama. Nah, perbedaan itu bukanlah alasan kita untuk tidak mengasihi orang yang berbeda dengan kita. Karena justru dengan perbedaan, dunia ini akan menjadi lebih berwarna. Efesus pasal 3. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Dia, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu.
Rasul Paulus sudah mengajarkan kepada kita cara untuk hidup berkenan di hadapan Allah, yaitu dengan cara memuji Tuhan selalu dalam setiap keadaan, selalu berdoa, dan selalu bersyukur, menikmati setiap kebaikan Tuhan apapun kondisinya. Itu adalah gaya hidup dari Rasul Paulus. Walaupun dia dipenjara, walaupun dia dihukum, walaupun dia disiksa, bahkan walaupun dia diancam hukuman mati, dia tidak takut. Dia tetap memberitakan firman Tuhan kepada seluruh bangsa di dunia ini, mengasihi semua ciptaan Tuhan tanpa membeda-bedakan. Karena Tuhan aja nggak membeda-bedakan, masa kita membeda-bedakan? Semoga sampai di sini adik-adik mengerti ya apa yang kakak maksudkan melalui firman yang sudah dibacakan pada hari ini. Dan kakak terus berdoa semoga adik-adik terus bisa mengasihi Tuhan, mengalami kebaikannya dan menceritakannya kepada seluruh teman-teman kalian, semua saudara, semua keluarga, supaya semua boleh terberkati dengan cerita kalian. Dan kalian dapat mengalami setiap kebaikan Tuhan, mensyukurinya dan selalu berdoa. Baik buat kalian sendiri dan buat teman-teman dan keluarga kalian juga. Karena untuk itulah kita dipanggil ke dunia, hidup di dunia untuk menjadi berkat dan untuk bisa menjadi terang bagi sesama kita. Respon firman Tuhan yang luar biasa ini, mari kita berdiri dan menyanyikan Kidung Ceria 184, Bermacam-macam anak bersama-sama. Sekarang kita masuk ke dalam doa syafaat. Adik-adik mari tutup matanya, lipat tangannya, dan berdoa bersama-sama dengan kakak di rumah adik-adik masing-masing ya. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami boleh diubahkan dengan firman yang sudah kami dengar. Dan biarlah hati kami boleh menjadi selembut hati-Mu Tuhan untuk bisa mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan, tanpa harus mendiskriminasi dan tanpa harus pilih kasih. Kami bersyukur punya Tuhan yang baik seperti Tuhan Yesus, dan kami mau terus belajar menjadi Rasul Paulus yang bisa memberitakan Injil dan firman Tuhan kemanapun juga, supaya kami boleh bermanfaat dan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dan pada kali ini kami ingin berdoa khusus untuk bangsa dan negara kami Indonesia, di mana saat ini terjadi wabah yang cukup mengejutkan dan menakutkan, yaitu COVID-19. Ya Tuhan, kiranya Tuhan mau tolong setiap kami, jauhkan kami dari penyakit tersebut, dan kiranya Tuhan juga menolong setiap pasien, setiap dokter, tenaga medis yang harus menangani penyakit tersebut. Biarlah Tuhan yang melindungi dan memberikan mereka kesehatan. Kiranya juga Tuhan mau menyertai setiap gereja-gereja di seluruh dunia, khususnya di Indonesia dan di kota kami di Cibinong ini. Kami percaya Tuhan yang memelihara gereja kami, sehingga semakin hari semakin Tuhan perlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dan Tuhan, kami ingin juga berdoa bagi seluruh teman-teman kami yang sakit, yang berduka cita, yang mungkin mengalami kesulitan. Kami percaya Tuhan juga yang
akan menolong mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa, kami berdoa dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan setiap kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita masuk ke dalam persembahan. Adik-adik bisa menaruh uangnya ke dalam amplop dan adik-adik bisa serahkan kepada orang tua supaya bisa disampaikan ke gereja. Yuk kita nyanyi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, kalau persembahannya udah disiapkan, silakan adik-adik kasih ke orang tua supaya bisa diserahkan ke gereja. Sekarang sampailah kita kepada lagu penutup. Yeay, udah hampir selesai. Tunggu ya, masih ada pertanyaan yang akan menanti adik-adik untuk dijawab. Dan jangan lupa adik-adik tulis jawabannya di kolom komentar supaya adik-adik bisa dapat hadiah. Nanti hadiahnya akan dikirim ke rumah adik-adik loh. Sampailah kita ke lagu penutup dari Kidung Ceria 227. Tanganku hendak kupakai. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Adik-adik ingat ya, tangan harus dipakai untuk melayani Tuhan supaya kita bisa menjadi seperti robot yang menyenangkan hati Tuhan seperti ini ya. Nah, kita akan tutup ibadah kita kali ini dengan berdoa yang akan kita tutup dengan Bapak terima kasih ya. Oke, sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan kepada kami, walaupun kami semua berada di rumah masing-masing. Ya Bapa, kami berharap semoga kami tetap bertumbuh dalam iman yang benar akan Tuhan. Walaupun kami tidak bisa berkumpul bersama-sama di gereja, tapi pertumbuhan iman itu adalah kebaikan dan penyertaan Tuhan saja, dan kami bisa mendapatkannya di mana saja. Terima kasih Bapa untuk setiap hal yang sudah Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan kami menutup ibadah kali ini dan kami bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga.
terima kasih ya udah mendengarkan cerita kakak dari awal sampai akhir. Oh iya, kakak hampir lupa. Ada 2 pertanyaan yang harus adik-adik jawab ya. Tulis aja jawabannya di kolom komentar di bawah ini. Siapa yang paling cepat jawab dan jawabannya benar, itu yang akan dapat hadiahnya. Oke? Yang pertama adalah siapa nama robot ini dan apa kebiasaan dia yang menyenangkan hati kakak. Ditulis ya, nomor 1 itu jawabannya. Yang kedua, pertanyaannya siapa nama robot ini? Dan apa kebiasaannya? Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Mungkin lain kali kita akan ketemu lagi di ibadah selanjutnya. Sampai jumpa, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.